Ya, baik. Untuk kelas 12 hari ini kita akan membahas sedikit ya latihan-latihan untuk tes soal-soal di SBMPTN. Ya, materinya adalah mengingat kembali dulu di kelas 10 yaitu materi stoikiometri. Oke, jadi belajarnya bertahap ya. Mungkin sebagian ada yang lupa sambil mengingat-ingat kembali. Oke. Oke, soal yang pertama yaitu pembakaran senyawa hidrokarbon dirumuskannya CXHY ya dengan oksigen berlebihan menghasilkan 220 mg CO2 dengan MR44 dan 45 mg H2O dengan MR18. Oke. Yang ditanyakan adalah maka rumus empirisnya apa? Gitu ya. Di sini sudah saya tuliskan AR-nya C12, AR-nya H adalah 1. Oke, kita reaksikan terlebih dahulu yaitu CXHY dengan oksigen. Oke. Nah, kita tulis reaksinya terlebih dahulu. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke. Nah, khusus kalau ada bentuk seperti ini, kalian bisa lihat ada lambang CXHY, ini tidak perlu disetarakan ya. Nah, mungkin setiap kali saya mengajar di tatap muka, selalu saya katakan bahwa setiap ada reaksi kimia harus disetarakan. Nah, khusus seperti ini, jadi nanti kalau menemukan soal tipe-tipe seperti ini, CXHY atau apa gitu ya, nah maka seperti ini tidak perlu disetarakan. Oke. Nah, kemudian kalau sudah yang diketahui di soal kita masukkan. Antara lain bisa lihat di sini 220 mg CO2, 45 mg H2O. Oke, kita tulis dulu. Ya, CO2-nya 220 mg, H2O-nya ada 45 mg. Oke, yang ditanyakan adalah rumus empiris. Rumus empiris dari CXHY. Itu C berapa, H berapa. Ya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, cara mengerjakannya kalau mendapat tipe seperti ini, kita ingat kembali dulu saat pertama kali masuk kelas 10 ya, mempelajari tentang senyawa kimia, masih ingat ya bahwa ada hukum kekekalan massa. Artinya apa? Massa sebelum bereaksi akan sama dengan massa sesudah bereaksi. Oke, saya ulangi. Massa sebelum bereaksi alias yang letaknya sebelah kiri akan sama dengan massa sesudah bereaksi, yaitu yang sebelah kanan. Oke, perhatikan di sini yaitu ada CXHY. Itu ya. Nah, massa C yang di sebelah kiri pasti akan sama dengan massa C yang ada di sebelah kanan. Kan tadi syaratnya massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi massanya sama. Gitu ya. Berarti hidrogen yang ada di sebelah kiri massanya akan sama dengan hidrogen yang di sebelah kanan. Oke, paham ya dari sini dulu ya. Nah, kalau sudah kita hitung massa C-nya saja dari CO2. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kita hitung massa C-nya saja, yaitu kita menggunakan rumus ini. Nah, dulu di kelas 10 ada ya, yaitu massa suatu zat ya, karena kita mencari karbon, maka massa karbon sama dengan N kali N itu adalah banyaknya karbon. Gitu ya. Karena karbonnya ada di CO2, berarti nanti C-nya diisi 1. Banyaknya atom C adalah 1. Ya, dikalikan AR-nya C, AR-nya karbon yaitu ini 12 dibagi MR, MR-nya adalah CO2 karena C-nya ada di CO2. Itu ya, dikalikan massa CO2. Oke. Kalau sudah, nah lihat di sini N-nya adalah 1 karena C pada CO2 C-nya ada 1. Ya, dikalikan 12 yaitu AR-nya C, MR-nya adalah 44.
Ya, di soal sudah ada ini. Ya. Oke, baru dikalikan 220, yaitu masanya CO2. Sehingga C-nya saja ada 60 miligram. Oke, jadi CO2 yang masanya 220 miligram, ini CO2, maka C-nya saja ternyata cuma 60. Oke, kalau sudah, yang kedua, kita cari massa hidrogennya. Itu ya. Nah, di sini massa H, rumusnya sama seperti miliknya C. Ya, saya tuliskan di sini massanya hidrogen sama dengan N. N itu banyaknya hidrogennya kali AR-nya hidrogen dibagi MrH2O. Ya, karena hidrogennya ada di H2O, berarti MR-nya pakai H2O. Oke. Kemudian dikalikan massa H2O. Oke, kalau sudah, ya nitrogen, mohon maaf, kok nitrogen. N-nya adalah 2, yaitu H-nya ada 2. Ya, AR-nya H adalah 1, bisa dilihat di sini. Ya, berarti 2 dikalikan 1 per MR-nya adalah 18. Ya, H2O bisa dilihat di sini. MR-nya 18, masanya adalah 45 yang ada di soal tadi. Ya. Oke, sehingga ketemunya adalah 5. Oke. Nah, kalau sudah, nah baru kita cari CXHY. Oke. Kita buat perbandingan X dibanding Y. Berarti itu adalah mol dari karbon dibanding mol dari hidrogen. Oke. Kalau sudah, mol dirumuskannya adalah gram dibagi AR-nya. Oke. Sehingga nah sehingga 60 adalah masanya karbon dibagi 12. 12 itu AR dari karbon gitu ya, dibanding ya mol dari hidrogen. Oke. Mol dari hidrogen gramnya 5 dibagi AR-nya hidrogen 1. Itu ya. Nah, kalau kalian lihat dari nilai ini, 60 dibagi 12, itu hasilnya 5. Itu ya. Kemudian 5 dibagi 1 hasilnya juga 5. Berarti perbandingannya adalah 5 dibanding 5. Itu ya. Atau, nah langsung saya sederhanakan, jadi X dibanding Y adalah 1 dibanding 1. Berarti dengan demikian, nah, maka rumus empirisnya adalah C-nya 1 hanya 1. Ya, atau cukup ditulis CH saja. Ya, karena yang ditanyakan adalah rumus empiris. Ya, sehingga dirumuskannya cuma CH. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sambil diingat-ingat kembali ya materi kelas 10. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, sejumlah 3,2 gram gas CH4 dibakar dengan 16 gram oksigen. Maka gas CO2 yang terbentuk, ya, ini airnya sudah ada, airnya C12, hanya 1, oksigennya 16. Oke. Oke, yang pertama kita reaksikan dulu karena ada kalimat, ada kata-kata CH4 dibakar dengan oksigen. Ya, jadi CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Ya, langsung disetarakan seperti ini. Oke, kelas 12 harus sudah bisa menyetarakan. Ya. Nah, kalau sudah, yang diketahui dituliskan 3,2 gram gas CH4. Oke, berarti miliknya CH4 3,2 gram. Kemudian 16 gram oksigen.
Oke, oksigen ada 16 gram. Oke, yang ditanyakan adalah CO2-nya. Oke, masih ingat ya? Kalau ada gram, ada persamaan reaksi, kok yang diketahui gram, maka harus diubah ke dalam bentuk mol terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga masing-masing kita hitung molnya. Oke. Nah, istilahnya kita buat oret-oretan ya. Mol CH4. Oke. Nah, molnya adalah gram dibagi mr. Ya, berarti 3,2 dibagi 16. Ya, 16 itu adalah mr-nya CH4. Gitu ya. Jadi 3,2 dibagi 16 ketemunya adalah 0,2 mol. Oke. Kemudian molnya O2 kita hitung. Molnya O2 ya, ketentuannya sama gram dibagi mr. Berarti 16 dibagi 32. Oke, ingat ini oksigennya 2 ya. Nah, ya 16 dibagi 32. Sehingga hasilnya adalah ketemu 0,5 mol. Oke. Nah, kalau sudah ya, nilai molnya kita letakkan di bawahnya sini. Untuk bermudah menghitung, berarti ini 0,2 miliknya CH4. Ya, istilahnya saya pindah ke sini. Kemudian yang miliknya O2, yaitu yang ini, ya 0,5 mol. Oke, ya. Nah, biar ini tidak mengganggu, saya hapus, gitu ya. Nah, jadi kalian fokusnya sekarang di sini. Oke. Nah, kalau sudah, ingat ada 2 buah mol yang diketahui. Mol miliknya CH4 dan mol miliknya O2. Gitu ya. Nah, maka mol mana yang harus kita pakai? Apakah milik CH4 ataukah milik O2? Oke, caranya gimana? Oke, yang lalu mungkin sudah pernah saya mengajarkan ya, atau mungkin lupa juga ya, saya ingatkan kembali. Kalau ada 2 mol seperti ini, 2 buah mol, ini miliknya CH4, yang ini miliknya O2, ya, maka masing-masing mol bagilah dengan koefisiennya. Jadi 0,2 bagilah dengan 1. Ya, terus 0,5 bagilah dengan 2. Oke? Nah, kalau sudah yang hasil baginya paling kecil hasilnya, ya, yang hasil baginya paling kecil itu yang dipakai. Oke, saya ulangi, masing-masing mol bagilah dengan koefisiennya, sesuai koefisiennya. Oke, kalau sudah pasti nanti ada hasil yang lebih besar, ada hasil yang lebih kecil. Maka yang dipakai adalah yang lebih kecil. Ya. Oke, misal Pak hasilnya ternyata sama. Nilainya sama, ya sudah. Kalau nilainya sama berarti dipakainya salah satu. Gitu ya. Kalau hasilnya kembar, maka dua-duanya pasti habis. Ya, boleh dipakai salah satu. Tapi kalau hasilnya ada angka yang besar dan ada angka yang kecil, maka yang dipakai adalah angka yang kecil. Ya. Oke, berarti dari sini kita bisa ketahui 0,2 dibagi 1, yaitu 0,2. Yang ini 0,5 dibagi 2, hasilnya adalah 0,25. Maka yang jadi acuan adalah CH4-nya. Gitu ya. Jadi O2-nya anggap tidak ada. Oke. Nah, kalau sudah, nah karena kita yang ditanya CO2, ya, maka molnya CO2 sama dengan molnya CH4. Ya, karena apa? Koefisiennya sama-sama 1. Ya, sehingga molnya CO2 ketemunya 0,2 mol. Kalau sudah, karena yang ditanya, perhatikan, maka gas CO2 yang terbentuk. Berarti massa. Ya kan? Oke, maka gramnya adalah 0,2 kali 4. Ya, 44 itu adalah mR dari CO2. Oke, harus ingat ya, gram itu mol dikalikan AR-nya atau mR-nya. Oke, sehingga ketemunya adalah 8,8 gram.
Ya, begitu ya. Jadi bisa dipelajari lagi. Ya, oke. Soal berikutnya. Oke, bila 60 gram logam A yang bervalensi 2 direaksikan dengan larutan HCl, akan dihasilkan 56 liter gas hidrogen. Ya, keadaannya STP, kata keterangannya. Maka massa atom relatif unsur A. Oke. Oke, kita reaksikan terlebih dahulu. Yaitu logam A ditambah HCl menjadi ACl2 plus H2. Oke. Pak, taunya ACl2 dari mana? Oke, lihat di sini ada kata logam A bervalensi 2. Itu ya. Tentu sebagian sudah ingat bahwa Cl itu bervalensi 1. Gitu ya. Karena A-nya bervalensi 2, makanya butuh Cl sebanyak 2. Ya. Kemudian ada gas hidrogen. Ya, ada gas hidrogen, maka lambangnya adalah H2. Oke, sehingga untuk menyetarakan depannya HCl harus ada angka 2. Oke. Kalau sudah yang diketahui kita pasang dulu. Oke, 60 gram logam A. Oke, logam A ada sebanyak 60 gram. Kita tulis dulu. Kemudian 56 liter gas hidrogen. Hidrogen berarti yang di sini? Ya, kita tulis di sini 56 liter. Oke, yang ditanyakan adalah massa atom relatif unsur A, MR-nya. Oke. Ingat setiap persamaan reaksi kerjanya gitu ya, atau cara mengerjakannya harus menggunakan mol. Ya. Nah, maka di antara ini yang dua ini yang bisa dijadikan mol adalah yang hidrogen. Oke, masih ingat ya, volume gas dia 56 liter, gas hidrogen keadaannya STP. Ya, saya ingatkan kembali, maka mol H2 itu didapat dari 56 dibagi 22,4. Ya, jadi kalau ada liter mau dirubah ke mol cukup dibagi 22,4. Ya. 22,4 dari mana, Pak? Ya, 22,4 itu yang ketentuan dulu saat kelas 10, 1 mol itu 22,4 liter. Ya, ingat-ingat kembali, dulu di kelas 10 ada ketentuan 1 mol suatu gas, gasnya apapun ya, gasnya sembarang deh. Ya, maka 1 molnya itu pasti 22,4 liter. Yang sama liternya. Ya, yang beda beratnya. Misal, 1 mol H2 dengan 1 mol O2 itu volumenya sama. Ya, sama-sama 22,4 karena 1 mol. Yang beda beratnya. 1 mol H2 masanya tidak sama dengan 1 mol O2. Itu ya. Kenapa? Karena dikalikan MR-nya. MR-nya O2 itu 32, MR-nya hidrogen itu 2. Oke? Ya, jadi diingat-ingat kembali nanti sambil dicari lagi gitu ya. Bahwa 1 mol suatu gas itu volumenya 22,4 liter. Ya, dalam keadaan ini STP. Ya, STP itu standar temperature and pressure. Oke, jadi keadaannya STP, standar temperature and pressure. Ya, jadi 56 dibagi 22,4. Oke, maka hasilnya 2,5 mol. Oke, kalau sudah, nah perhatikan mol yang ada di H2 kita pindah ke sini. Karena ini koefisiennya sama, dia sama-sama 1 ya. Nah, maka molnya A sama dengan mol dari H2. Oke, sehingga dia sama-sama 2,5 mol karena koefisiennya sama.
Oke, kalau sudah dari sini, ya kita ingat kembali mol itu gram dibagi AR dari unsur A. Molnya, mol A ini, logam A ini kan 2,5. Ya, saya tulis berarti 2,5 sama dengan gramnya kan 60. Ya, kita masukkan 60 per AR dari unsur A. Ya, maka dari sini AR, ya AR dari unsur A ketemunya adalah 24. Oke, paham ya dari sini ya? Ya, jadi diingat-ingat ya, bisa sambil dicatat ya bahwa 1 mol suatu gas ya volumenya adalah 22,4 liter ya dalam keadaan STP ya. STP itu yang standar ya, karena seringnya di soal-soal tes itu rata-rata keadaannya STP ya, atau nama lainnya STP itu 0 derajat C 1 atm ya. Jadi keadaannya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm ya, harus 1 itu standar. Kalau nggak 1 berarti keadaannya tidak standar. Nanti ada rumusnya sendiri kalau tidak standar ya. Sementara kita pelajari ini, yang kita pelajari adalah yang standar. Oke, satu soal lagi mungkin sebelum istirahat sebentar. Oke. Untuk oksidasi sempurna, 1 liter campuran yang terdiri atas 60% metana dan sisanya adalah etana, ya, maka berapakah, di sini dikatakan maka dibutuhkan O2 murni sebanyak berapa liter? Itu ya, karena di sini satuannya sudah liter. Oke. Nah, kebanyakan siswa kalau ketemu soal seperti ini, gitu ya, untuk oksidasi sempurna 1 liter campuran. Perhatikan ada kata campuran metana dan etana. Oke, biasanya siswa mengerjakannya gini. Ini adalah metana CH4 ditambah ini yang etana C2H6 jadinya C3H10. Itu ya. Kemudian dia dioksidasi. Oke, terus bawahnya jadinya seperti ini. C3H10 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2. Oke, nah kalau kalian, mohon maaf, mengerjakan seperti ini salah. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan dia hanya campuran saja. Dia tidak ngomong bereaksi. Awas ya, kalau di kimia, kalau dia tidak ngomong bereaksi, maka campurannya nggak akan menyatu. Jadi ibaratnya kayak minyak dengan air. Ya, memang dicampur, tapi kenyataannya dia tidak bersatu atau tidak bereaksi. Gitu ya. Jadi kimia ini jebakannya di sini. Kebanyakan ya kalian mengerjakannya di jumlah C-nya. Bukan. Gitu ya. Maka reaksinya kita kerjakan sendiri-sendiri. Oke, jadi kalau ada tipe seperti ini, maka salah. Makanya saya tunjukkan yang sering terjadi salahnya, terus saya coret. Gitu ya. Oke, yang benar pembahasan berikutnya yaitu ini. Kita tulis dulu CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke, disetarakan terlebih dahulu. Kalau sudah, perhatikan di sini 60%-nya metana. Oke, totalnya 1 liter. Berarti dia cuma 0,6 liter. Oke, berarti O2-nya tinggal dikalikan 2. Kan ini koefisiennya 1. Sudah bisa ya. Oke, kalau liternya 0,6 dari mana, Pak? 0,6 nih, 60%. 60% kan dari 1 liter. Paham ya? Siapa tadi yang tanya? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Kalau ada liter langsung dipakai liternya. Nggak usah dipakai mol. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau soal sebelumnya tadi kan ada AR yang ditanyakan. Makanya liternya dirubah ke mol.
Tapi ini yang ditanya tetap liter. Gitu ya. Jadi liternya dianggap seperti mol. Ya, jadi nggak usah diganti. Oke. Saya lanjutkan di sini CH4 koefisiennya 1, ya, yang O2 koefisiennya 2. Ya, maka dengan keadaan seperti ini otomatis O2-nya kita butuh 1,2 liter. Itu ya, untuk yang CH4. Oke, dan sekarang satunya kita tulis reaksi lagi. Yang C2H6 etana ini, masih ingat ya rumusnya C2H6? Kita reaksikan jadinya seperti ini. Ya, disetarakan ini C-nya 2, ya, oksigennya jadi 4. Kemudian hidrogennya 6, ya. Ya, 6, 3 kali 2. Kemudian oksigennya 3 ditambah 4. Jadinya 7. Ya, maka di sini 3,5. Ya kan? Kan 3,5 kalau kali 2 7. Oke. Nah, kalau sudah kan tadi dikatakan campurannya 1 liter. Ya, 0,6 itu sudah miliknya CH4. Berarti C2H5, mohon maaf, C2H6 adalah sisanya, yaitu otomatis 0,4 liter. Paham ya? Jadi dua ini sudah ditentukan. Lihat 60%-nya metan. Berarti sisanya adalah C2H6. Oke. Nah, sama seperti yang di atas tadi. Kalau ini 0,4, maka O2-nya otomatis 0,4 dikalikan 3,5. Ya, yaitu 1,4 liter. Ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah jumlah O2 murni yang dibutuhkan. Nah, jumlah oksigennya ya masing-masing kita jumlah. Berarti nah ini 1,2 miliknya yang di atas ditambah 1,4 yang ada di bawah. Oke, sehingga oksigen yang dibutuhkan dua ini dijumlah. Ya, jadi ketemunya adalah 2,6 liter. Oke. Ada yang tanya, Pak, 1,4 dari mana? Ya, 1,4 itu dapat dari ini, 0,4 kali 3,5. Ya, maaf yang delay. Jadi 0,4 ini kan koefisiennya 1. Nah, ini koefisiennya 3,5. Berarti 3,5 dikalikan 0,4. Ya, hasilnya 1,4 liter. Ya, oke. Sehingga jumlah oksigen yang diperlukan dua-duanya dijumlah. Kan ini miliknya oksigen. Yang satu 1,2, yang satunya adalah 1,4. Sehingga jumlah total oksigen yang dibutuhkan adalah 2,6 liter. Oke, yang Andini sudah paham ya? Ya, oke. Nah, ini Zoom-nya sudah mau habis, jadi kita istirahat sebentar. Ya, oke. Ininya sudah paham. Ya, kita istirahat sebentar, nanti masuk lagi seperti biasanya. Ya, jadi mungkin mau ada yang ambil minum, silahkan. Ya, baik, nanti linknya saya kirim lagi seperti tadi. Oke. Oke, baik, untuk soal berikutnya masih lanjutan dari yang tadi, yaitu tetap soal tentang stoikiometri, ya, atau dikenalnya
perhitungan kimia. Oke. Nah, jika dalam keadaan STP ya, volume 4,25 gram suatu gas adalah 2,8 liter. Oke, keadaannya STP, maka massa molekul relatif gas tersebut. Oke. Nah, pembahasannya ya, saya ingatkan kembali seperti yang tadi bahwa volume gas sekali lagi berlakunya untuk gas ya. Kalau bukan gas nggak boleh pakai ini. Oke. Dirumuskannya adalah mol dikalikan dengan 22,4 liter. Ya. Ya, jadi volume gas itu adalah molnya berapa dikalikan 22,4 liter. Oke. Kalau sudah ya, mol sendiri. Nah, dirumuskannya adalah gram dibagi mr-nya gas. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa saling substitusi, ya. Ini kita anggap persamaan pertama. Ini persamaan yang kedua. Jadi, persamaan yang kedua kita masukkan ke persamaan yang pertama. Sehingga ya, dari sini kita bisa dapat bahwa volume gas itu sama dengan gramnya dibagi mr, kemudian dikalikan 22,4. Oke. Volumenya kita bisa isikan 2,8 liter. Ya. Jadi, nah di sini volumenya 2,8, gramnya bisa langsung yaitu 4,25, mr-nya yang ditanya per mr ya, baru dikalikan 22,4. Ya, dari sini saya kira kalian sudah bisa menghitung ya kan bahwa mr berarti 4,25 dikalikan 22,4 dibagi 2,8. Ya. Oke, jadi mr-nya ketemunya 30. Ya, ini ya yang tadi ya bisa dicek kembali ya bahwa volume gas itu adalah mol dikalikan 22,4 liter. Oke, soal berikutnya. Jika 100 mili suatu oksida nitrogen terurai dan menghasilkan 100 ml nitrogen 3 oksida dan 50 mili gas oksigen, dengan catatan semua gas diukur dengan suhu dan tekanan yang sama. Oke. Maka yang ditanyakan adalah maka oksida nitrogennya apa? Itu ya. Oke. Mirip dengan yang pembahasan nomor 1 tadi yang pertama ya. Karena di sini oksida nitrogen, maka kita misalkannya seperti ini. NXO sebanyak Y. Gitu ya. Menghasilkan nitrogen 3 oksida. Nah, ini N2O3 itu adalah nitrogen 3 oksida. Oke. Plus O2 karena tadi dia bilang dan ada gas oksigen. Ya. Oke. Kalau sudah volumenya kita masukkan di bawahnya. Kita tulis di bawahnya. Gitu ya. Sehingga ini 100 mili, kemudian 100 mili nitrogen 3 oksida yaitu yang ini. Kemudian O2-nya sebanyak 50. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan Pak setelah ini? Oke. Ya, kalau ada tipe soal seperti ini, masing-masing sudah diketahui mililiternya dengan catatan kembar ya. Kalau dia liter harus liter semua. Kalau mili harus mili semua. Kalau sentimeter kubik berarti ya sentimeter kubik semuanya. Oke. Nah, maka syaratnya angka-angka ini yaitu disederhanakan. Ya, berarti masing-masing bisa dibagi 50. Gitu ya. Jadi disederhanakan, lalu dijadikan koefisien masing-masing.
Oke. Sehingga nah bentuknya seperti ini. Ya, yang 100 dibagi 50 kan dapatnya 2. Langsung letakkan di depannya sini. Ya, seperti ini. Ini juga sama, yaitu 2. Ya, untuk Andini yang tanya di chat, ya betul. Ini tidak usah disetarakan dulu, gitu ya. Jadi yang diketahui ini disederhanakan dulu bentuknya, gitu ya. Angka-angkanya, selama dia masih bisa dibagi 50, dibagi dulu. Kalau nggak bisa, ya sudah, keadaannya memang seperti itu, ya. Lalu dijadikan koefisien. Ya, dijadikan dulu seperti ini, ya, untuk Andini. Kalau sudah, ini kan 50 dibagi 50 berarti kan 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah seperti ini sudah kondisi setara. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita sudah nyatakan setara. Tinggal kita mencari nilai X dan Y yang benar. Sehingga dari sini kita bisa cek nitrogennya sebelah kiri ya, bisa diperhatikan. Sebelah kiri koefisiennya 2, nitrogennya sebanyak X. Ya, kita lihat jumlah N. Nah ini 2X itu ini, 2 kali X sama dengan 4. Lihat nitrogen yang kanannya 4. 2 kali 2. Nitrogennya 4. Sehingga nilai X-nya ketemu 2. Itu ya. Kemudian, nah sekarang jumlah oksigen. Kita cek oksigen yang kiri sebanyak Y. Ya, mungkin ini saya kurang ke bawah buat kotaknya, jadi terpotong seperti huruf V. Ya, nanti saya betulkan. Ya, jadi oksigennya sebanyak 2Y yang ada di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kanan sama dengan, yang kanan bisa dilihat di sini, 2 kali 3 yaitu 6, ditambah 2 yang ini, yaitu 8. Gitu ya, sehingga Y-nya ketemu 4. Oke. Nah, dari sini, nah maka rumus oksida nitrogennya kan X sama Y. X dan Y gitu ya. Berarti N-nya 2 karena X-nya 2. Y-nya 4 berarti oksigennya 4. Ya, berarti oksida nitrogennya adalah N2O4. Ya, dia langsung ngomong oksida nitrogen. Ya, maka nilai X dan Y-nya langsung dimasukkan. Tidak usah disederhanakan lagi. Gitu ya. Kecuali dia tanya rumus tadi empiris. Kalau rumus empiris cari perbandingan sekecil-kecilnya. Ya. Tapi karena yang ditanya oksida, maka jawabannya N2O4. Oke, paham ya? Jadi kalau ada tipe seperti ini, sekali lagi, ya, ini tidak usah disetarakan. Kemudian angkanya dipasang-pasang dulu. Ya, kalau sudah, bisa tidak disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu, lalu sini saya tuliskan dijadikan koefisien masing-masing. Ya, jadikan koefisien masing-masing. Oke. Baru dihitung X dan Y-nya pasti nanti ketemu. Oke, soal berikutnya. Ya, sebentar ada yang masuk. Oke. Soal berikutnya, pada pemanasan HGO akan terurai menurut seperti ini. Ada reaksinya 2HGO menjadi 2Hg plus O2. Oke. Pada pemanasan 108 gram HGO akan terbentuk 4,8 gram gas O2. Yang ditanyakan HGO yang terurai ada berapa persen? Oke, AR-nya Hg 200, oksigennya 16. Oke. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Oke, yaitu 2HGO menjadi 2Hg plus O2. Reaksi yang di atas ini ya, saya salin di sini. Kita tulis. Oke. Kalau sudah pelan-pelan,
yang diketahui dituliskan di bagian bawahnya. Perhatikan 108 gram HGO. Kita tulis dulu 108. Kemudian 4,8 gram gas O2. Gas O2 berarti di sini. Oke. Yang ditanyakan adalah HGO yang terurai ada berapa persen. Oke. Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini, seperti tadi, ya, masing-masing kita ubah menjadi mol terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga yang pertama, ya, di sini saya tuliskan, kita hitung molnya HGO dulu. Ya, yaitu gram dibagi mR-nya. Oke, gramnya 108 yaitu ini, mR-nya 216. Kita hitung ya, kan ini HGO. Hg-nya 200, oksigennya 16, tinggal dijumlah. Oke, jadi 108 dibagi 216, ya, ketemunya 0,5 mol. Oke. Berikutnya kita hitung mol dari oksigen. Oke. Molnya O2. Ya, syaratnya tetap sama tadi, gram dibagi mR. Berarti 4,8 saya kira bisa dibagi 32. Ya, 32 itu mR-nya O2. Ya. Satu buah oksigen kan 16. Karena oksigennya 2 berarti 16 kali 2, yaitu 32. Oke, kalau sudah dihitung ternyata ketemunya 0,15. Ya, kalau sudah istilahnya ini yang orat-oratan kita masukkan di sini. Kita tulis dulu 0,5, yang oksigen 0,15. Oke. Oke, kalau sudah, ya ini saya hapus dulu. Ya, hasil kita menghitung mol tadi, ya kan sudah selesai, molnya kita pindah di sini. Nah, kalau sudah, perhatikan karena ada kata yang terurai, ya berarti ini adalah kondisi awal. Ya, ini adalah keadaan awalnya. Nah, O2-nya ternyata terdapat 0,15. Nah, seperti tadi, jika ada 2 buah mol ya, 2 zat molnya masing-masing diketahui, maka masing-masing mol bagilah dengan koefisien. Yang hasil baginya paling kecil dia habis duluan, atau yang dipakai acuan, atau kamu bilangnya dipakai patokan. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Ini 0,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,25. Oke, yang sebelah kanan 0,15 dibagi 1. Ya, depannya oksigen ini kan koefisiennya 1. Sehingga ketemunya 0,15. Ya, maka yang jadi acuan adalah yang 0,15. Sehingga ya, yang bereaksi, nah ternyata ini dia 0,15. Ya, koefisiennya 1. Ingat, pelan-pelan, awas. Ini koefisiennya 2. Berarti 2 kali 0,15. Maka hasilnya adalah 0,3. Paham ya? Gara-gara koefisiennya 2. Oke, andai di depannya Hg ini koefisiennya 1, maka molnya akan sama dengan yang O2. Paham ya? Jadi 0,3 itu diperoleh dari 0,15 kali 2. Karena depannya Hg ada angka 2. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa persen yang terurai? Nah, kita lihat dari sini. Maka persen yang terurai itu adalah yang bagian terurai 0,3 dibagi yang awal, yaitu 0,5 lalu dikalikan 100%. Ya, sehingga yang terurai hanya 60%. Oke, paham ya? Jadi yang ditanyakan adalah yang terurainya. Jadi yang terurai dibagi yang di awal. Ya, jadi 0,3 dibagi 0,5 lalu dikalikan 100% ya, karena ada angka persen. Pak, tadi 0,3 dari mana, Pak? Ya, 0,3 itu dari ini 0,15 dikalikan 2 ininya.
Oke, paham ya? Karena ada angka 2-nya di sini. Oke, paham ya? Siapa tadi? Mohon maaf, yang tanya? Ya, Ya, Pak. ya, baik. Kalau ini tadi misalkan angkanya 1, maka nilai molnya sama dengan ini, yaitu 0,15. Oke. Oke, soal berikutnya. Nah, ini mirip yang tadi, yang nitrogen tadi, ya. Sebanyak 10 cm3 hidrokarbon bereaksi dengan 40 cm3 oksigen menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida. Ya, volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Yang ditanyakan rumus hidrokarbonnya. Oke, ini mirip seperti yang nitrogen tadi. Oke, kita reaksikan dulu. Ya, seperti ini. Ya, jadi karena kita nggak tahu hidrokarbonnya apa, kita misalkan C sebanyak X, H sebanyak Y, plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke, ini rata-rata semua reaksi seperti itu ya. Jadi kalau ada senyawa seperti ini, hidrokarbon dibakar gitu ya, maka pasti jadi CO2 plus H2O, itu pasti. Oke. Nah, sekarang kalau sudah yang diketahui kita masukkan seperti tadi 10 cm3 hidrokarbon, berarti yang ini 10, kemudian 40 oksigen, oksigennya 40, kemudian 30 karbon dioksida. Seperti ini. Pak, H2O-nya kok nggak ada? Ya, memang disembunyikan sama yang membuat soal. Ya, disembunyikan. Nah, ternyata cuma ada 3 seperti ini. Maka seperti tadi, ya disederhanakan lalu dijadikan koefisien masing-masing. Oke? Semua masih bisa dibagi 10 ya, sehingga ini 1, ya, ini 1, yang ini 4 masuk ke sini, yang ini 3, ya, yang H2O-nya tetap awalnya. Oke? Kalau sudah, nah ini kamu setarakan. Kalian harus menyetarakan ini. Ya, setarakan saja jumlah oksigennya. Oke, kita cek. Sebelah kiri oksigennya berapa? 4 kali 2, yaitu 8. Oke, kalau sudah, oksigen yang di kanan bisa dilihat, ini dengan ini 6. Itu ya. Supaya jadi 8, nah, maka depannya H2O harus diberi angka 2. Paham ya? 2 ini dari kita menyetarakan. Ini yang disembunyikan sama yang buat soal. Ya, sehingga reaksi ini setara. Oke. Paham ya? Kalau sudah, baru dihitung hidrogen yang ada di kiri ini, CXHY. Ya, kita bisa lihat depannya C ada angka 3. Ya, maka otomatis X-nya 3 dari sini. Bisa langsung. Hidrogennya berapa? Hidrogennya berapa? Kita cek sebelah kanan 2 kali 2. Berarti 4. Ya sudah, hidrogen sini nggak ada lagi, cuma ada Y saja. Maka Y-nya sama dengan 4. Oke, sehingga nah, rumus hidrokarbonnya ya sudah C-nya 3, H-nya 4. Oke, paham ya dari sini ya. Ini bedanya sedikit berbeda dengan yang nitrogen tadi. Ya, tipenya sama, yang agak bedanya apa Pak? Ya ini, yang tadi saya katakan H2O-nya di sini nggak ada. Memang dibuat gitu, tapi di sini kita harus menambahkan 2. Tujuannya apa? Biar oksigennya sama. Ya, karena kebanyakan siswa nanti jawabnya C-nya 3 hanya 2. Dia pikir ini dibiarin. Itu ya. Karena kalau 2-nya kamu hapus, hidrogennya kan cuma 2. Berarti C-nya 3 hanya 2. Ya, itu yang salah.
Ya, bisa dipahami ya. Oke. Soal berikutnya, pupuk urea. Nah, ini rumusnya. Urea itu rumusnya CO, C besar oksigen, NH2 dalam kurung 2 kali. Ya, ini adalah rumus dari urea, MR-nya 60. Ingat-ingat ya, mungkin ini kebetulan ada MR-nya. Misalkan entah saat ulangan atau apa, diingat-ingat urea itu MR-nya 60. Oke. Dikatakan mengandung nitrogen sebanyak 42%. Ya, 42%. MR-nya 60, kemudian AR-nya nitrogen 14. Yang ditanyakan berapakah kemurnian pupuknya. Oke. Nah, kalau ada tipe seperti ini, ya seperti tadi, kita mencari nitrogennya. Pakai rumus yang ini tadi, yang miliknya seperti karbon, ya, karena ada persen, cukup kita tambahkan persen di bagian depannya. Ya, sehingga karena ini 42% ini miliknya nitrogen, gitu ya. Berarti persen nitrogen sama dengan N itu banyaknya nitrogennya. Gitu ya. Misalkan yang diketahui oksigen, berarti N itu, mohon maaf, berarti N itu menunjukkan banyaknya oksigen. Ya, kalau yang ditanyakan oksigen. Karena ini nitrogen, berarti N itu menunjuk ke nitrogennya. Paham ya? Disesuaikan. Oke. Kemudian dikalikan AR-nya nitrogen. Ya, karena persennya miliknya nitrogen. Itu. Kalau ini miliknya oksigen, berarti dikalikan AR-nya oksigen. Oke, dibagi MR-nya. Oke, MR-nya karena nitrogennya ada di urea, maka MR-nya pakai urea. Gitu ya. Seperti halnya tadi C pada CO2. Ya. Baru dikalikan dengan kemurniannya. Ya, jadi enggak boleh 100%. Ya, kalau kita mencari berapa persennya, langsung dikalikan 100%. Tapi soal ini ya, nitrogennya sudah tahu sekian persennya, yang ditanyakan adalah kemurnian pupuknya. Ya, jadi tidak boleh dijawab 100. Maka harus dikalikan dengan kemurniannya. Ya. Nah, kemurniannya berarti angkanya tinggal kalian masukkan. Nitrogennya 42%. Oke, ditulis 42-nya saja, persennya tidak usah diikutkan. Ya, jadi nanti hasilnya berupa angka saja karena persennya sudah ada di sini. Ya. Jadi persen nitrogennya adalah 42. Oke. N-nya adalah 2. Ya, bisa dilihat NH2 2 kali. Jadi nitrogennya 2 kali. AR-nya nitrogen sudah diketahui yaitu 14. Jadi 2 dikalikan 14 dibagi 60. MR-nya urea. Oke, lalu dikalikan dengan kemurniannya. Ya, sehingga nah kemurniannya berarti 42 kali 60 dibagi 28. Oke. Ya, dari sini ketemunya ya atau hasilnya adalah 90. Ya, jadi kemurnian ureanya adalah 90%. Oke, jadi nggak sampai nggak sampai 100. Oke. Nah, satu soal yang terakhir. Ini yang agak sulit. Ya, pada pembakaran sempurna hidrokarbon, berarti seperti yang tadi, diperlukan 20 gram oksigen. Oke. Jika dalam proses ini dihasilkan air sebanyak 9 gram, maka rumus hidrokarbonnya apa? Oke. Berarti kita tulis dulu. Nah, reaksinya seperti tadi, CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke. Yang diketahui bisa dituliskan
Lihat di sini 20 gram oksigen. Saya tulis di bawahnya O2. Kemudian air sebanyak 9 gram. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah rumus CXHY-nya. Oke. Kalau soal yang tadi, kalau soal yang tadi itu CO2-nya kan yang diketahui soal pertama tadi. Nah, sekarang O2-nya. Oke, prinsip kerjanya cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. Ingat, jumlah C di awal akan sama dengan jumlah C yang di akhir. Jumlah H yang di awal akan sama dengan jumlah H yang di akhir. Oke. Nah, oksigennya perhatikan. Oksigen di awal, oksigennya cuma sekali. Tapi di sebelah kanan lihat, oksigennya muncul 2 kali. Was, berarti 20 yang ada di sebelah kiri itu nanti sama dengan oksigen yang ada di CO2 ditambah dengan oksigen yang ada di H2O. Oke, paham ya? Jadi oksigen yang ada di O2 ini jumlahnya akan sama dengan oksigen pada CO2 dan oksigen pada H2O. Oke. Sekarang kita cari. Nah, kita cek dari sini dulu ya. Dari H2O kita hitung masing-masing banyaknya hidrogen dan oksigen. Ya, H2O-nya kan 9 totalnya. Cuma kita kan nggak tahu berapa hidrogennya, berapa oksigennya. Itu ya. Maka kita pecah dulu. Sehingga, nah, pakai rumus yang tadi, hidrogen, masanya hidrogen berarti N kali AR-nya H dibagi MrH2O dikalikan massa. Oke, sehingga pada H2O hanya kan 2 ya. Berarti 2 kali 1. Ya, 1 itu AR-nya H. Masih ingat ya? MR-nya H2O itu 18. Ya. Kali masanya yaitu 9. Kan tadi 9 gram H2O-nya. Sehingga hidrogennya ada 1 gram. Oke, jadi dari 9 gram H2O ternyata hidrogennya 1 gram. Berarti dengan demikian oksigennya 8 gram. Paham ya dari sini ya? Oke, mohon maaf. Paham ya dari sini ya? Jadi dari 9 ternyata hidrogennya 1 gram, oksigennya 8 gram. Oke. Nah, tadi kembali ke sini. Oke, berikutnya perhatikan. Mencari nilai oksigen yang ada di CO2. Ya, tadi dikatakan oksigen totalnya kan 20 sebelah kiri. Sebelah kanan cuma ada yang di H2O, ternyata 8. Berarti yang ada di CO2 oksigennya berapa? Maka oksigen yang di kiri sama dengan mohon maaf. Oksigen yang di kiri sama dengan oksigen pada CO2, oksigen yang ini maksud saya, plus oksigen yang di H2O. Oke. Sehingga 20 sama dengan oksigennya CO2 yang ada di CO2 plus 8. 8 itu yang ada di sini. Ya. Sehingga oksigen yang ada di CO2 jumlahnya adalah 12 gram. Kan kalau dijumlah 20. Paham ya? Kalau sudah, saya tulis sendiri di sini ternyata oksigennya 20. Oke. Kalau sudah, yang ini selesai ya. Cuma saya lupa tidak memberi ilustrasi dihapus ya. Dari sini sekarang kita cek yang sini. Oke. Mencari massa CO2-nya berdasarkan 12 gram oksigen. Pakai rumus seperti ini. Ya, pakai rumus ya. Ini massa O sama dengan N kali AR-nya oksigen dibagi MrCO2 dikalikan masanya CO2. Ya, kalau kita langsung nyari C-nya nggak ketemu. Kita harus cari masanya dulu. Ya, sehingga 12 sama dengan 2, ini kan oksigennya 2. Ya, 2 kali 16 dibagi 44 dikalikan masanya CO2.
Oke. Kalau sudah, berarti masanya CO2, nanti kalau kalian hitung ketemunya 16,5 gram. Itu CO2-nya. Oke. Kalau sudah, nah karena CO2-nya 16,5 gram, maka karbonnya saja 16,5 dikurangi 12. Kan ini oksigennya 12 yang ada di sini. Ya, sehingga ketemunya 4,5 gram. Oke. Nah, kalau sudah, baru CXHY-nya bisa ketemu. Itu ya. Nah, CXHY maka tadi X dibanding Y, yaitu molnya C dibanding molnya H. Hidrogennya berapa? Ambil dari sini, yang 1 gram. Paham ya? C-nya ambil dari mana? Dari sini, 4,5 gram. Ya. Nah, kalau sudah, ya karbonnya 4,5 dibagi 12. Oke, 12 itu AR-nya karbon. Ya. Kemudian hidrogennya kan 1 tadi, 1 gram. Dibagi 1, yaitu AR-nya hidrogen. Oksigennya nggak kepakai. Ya, jadi oksigennya itu cuma untuk mengecam kalian. Ya. Oke, kalau sudah, ya perbandingannya berarti kan 4,5 dibanding 12. Ya, ingat perbandingan tidak boleh ada komanya. Ya, kita jadikan bentuk paling sederhana, ya, masing-masing bisa dibagi 1,5. Ya, sehingga perbandingannya bisa diubah jadi 3 dibanding 8. Berarti dengan demikian, ya senyawanya C-nya 3, ingat yang depan miliknya C, yang belakang miliknya hidrogen. Jadi C-nya 3, hidrogennya 8. Ya, jadi ketemunya C-nya 3 hanya 8. Oke, paham ya dari sini ya? Ya, itu tadi. Ya, ingat-ingat kembali bahwa massa zat sebelum bereaksi dan massa zat sesudah bereaksi nilainya harus sama. Ya, nilainya harus sama. Ya, baik itu C maupun O maupun H ketika di awal, ya sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi nilainya harus sama. Ya, karena kalau nilainya beda nggak bisa dikerjakan. Ya, ya baik. Untuk bimbel hari ini saya akhiri ya membahasnya babnya ini. Jadi untuk pembelajaran nanti bisa dipelajari kembali ya soal-soal tentang stoikiometri ya. Jadi mengingat kembali materi-materi yang kelas 10 gitu ya. Yang sekiranya mungkin lupa atau apa nanti bisa dibuka-buka kembali. Ya. Baik, nanti filenya saya berikan di grup seperti biasanya ya. Jadi bisa di-download sambil dipelajari, dikerjakan ya, sambil lihat ada ilustrasinya, sambil coba dikerjakan di kertas seperti biasanya. Oke. Ya, baik saya akhiri bimbel hari ini ya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.